Menurut saya, semua kekisruhan yang berlarut-larut ini dimulai sejak adanya statement dari Pak Mahfud yang mengatakan penjemputan HRS itu diizinkan. Disitulah menjadi tafsir dari ribuan orang yang datang ke bandara, ya, selama tertib dan damai boleh, maka terjadi kerumunan luar biasa. Terkait dengan rencana kepulangan Habib Rizik besok hari Selasa tanggal 10 akan tiba pagi, maka pemerintah menganggap kepulangan Habib Rizik itu adalah hak yang harus dilindungi, karena dulu juga pergi, kita berikan haknya untuk pergi, bukan karena kita minta pergi. Sekarang mau pulang, kita berikan haknya juga untuk pulang, karena dia adalah warga negara yang hak-haknya harus dilindungi. Dia mempunyai hak hukum dan juga punya kewajiban hukum seperti kita semua warga negara yang lainnya. Jadi sama kedudukannya di depan hukum dan pemerintahan. Nah, sehingga ada tafsir ini seolah-olah ada diskresi dari Pak Mahfud kepada PSBB di Jakarta, PSBB di Jawa Barat, dan lain sebagainya. Dalam Islam, adil itu adalah menempatkan segala sesuatu sesuai dengan tempatnya. Jadi, beliau juga harus bertanggung jawab. Tidak hanya kami-kami, kepala daerah yang dimintai klarifikasinya. Ya. Jadi semua punya peran yang perlu diklarifikasi. Begini, saya baca itu statementnya Pak Nur, Kang Emil, Kamil ya, kan bahwa kerumunan-kerumunan yang timbul karena itu jadi di mana-mana di Jawa Barat, di lain lah, itu adalah tanggung jawab Menko Polhukam. Nah, Menko Polhukam yang mengizinkan pulang dan dijemput. Cara saya jelaskan, sama Rizik Sihab itu punya hak untuk pulang. Menurut konstitusi, negara tidak boleh menolak warganya untuk tinggal atau pergi, datang atau pergi di tempat-tempat yang dikehendaki. Karena dia pengen pulang, saya izinkan pulang. Hukum dia, saya yang mengumumkan itu berdasar itu harus pulang. Yang kedua, karena kita tahu antusiasme masyarakat, kita izinkan untuk penjemputan, tapi tertib, jaga protokol kesehatan. Itu pengumuman saya, tertib, jaga protokol kesehatan, dan dikawal oleh polisi sampai ke rumah. Itu diskresinya. Dan memang penjemputan tertib, kan? Meskipun ada yang mengatakan berjubel 3 juta orang gitu, ada 3 orang nggak ada. Karena Anda tahu secara teknis Terminal 3 itu 10.000 orang nggak masuk di tempat penjemputan. Itu hitungan seperti itu. Menurut Google yang saya 13.621 orang. Jadi enggak anu juga. Yang bilang, Pak itu di pinggir jalan tol. Tol itu enggak ada pinggir jalannya, itu jembatan. Yang berdiri. Bahwa ada mobil 7 kilo macet, iya. Kilo kalau dianggap mobil 2.000 dan 7 kilo itu, satu mobil isinya 4 atau 5, kan 10.000. Itu bukan orang jemput, orang mau bepergian. Sebanyak 5.800 orang itu di dalam manifest bepergian saat itu. Jadi nggak ada sebenarnya pelanggaran dan tertib. Diantar oleh polisi
Jam 4 sore sampai di rumah, diskresi selesai. Karena saya katakan antar sampai rumah, begitu diantar rumah selesai, berarti dia harus tunduk kepada aturan biasa. Malamnya itu sudah di luar di yang masuk ya. Tadi dengar? Dengar tapi kecil-kecil ya. Hah? Ya. Ada rekamannya ya? Rekamannya. Ya. Ya jadi begitu ya. Nah oleh sebab itu, kalau mau bicara tanggung jawab saya sudah bertanggung jawab. Saya mengizinkan pulang, mengawal keamanan, tidak boleh merusak, dan tidak ada perusakan di bandara itu. Ada kerusakan, tapi bukan perusakan. Apa itu kerusakan? Karena orang misalnya waktu Habib Rizik turun, itu orang ada yang naik ke meja, naik ke kursi gitu sampai jatuh. Itu kecil. Artinya tolerable gitu ya, tidak ada perusakan karena beringas karena apa. Kita antar ke rumah jam 4 sampai tinggal. Lalu bikin acara malam. Nah, itu tanggung jawab saya. Ya, saya bertanggung jawab sepenuhnya untuk itu dalam diskresi. Yang kedua saya ingin katakan, saudara, kalau seorang pejabat atau siapapun dipanggil oleh polisi itu, nggak usah panik. Karena dipanggil itu ada bermacam-macam. Satu karena ingin diperiksa, dua karena dimintai keterangan. Saya ini ketua MK dulu berkali-kali dimintai keterangan. Ketika ada isu begini, saya datang ke polisi, saya memberi keterangan. Jadi jangan merasa kalau dipanggil, dulu Pak Anies dipanggil, orang ribut, Pak Anies yang dipidanakan. Lalu di Jawa Barat, kok ini? Enggak ditanya, apakah betul tanggal sekian? Dari rame-rame begitu, apakah Anda sudah memberi izin? Kalau enggak memberi izin, bagaimana Anda? Itu cuma gitu aja. Sehingga nanti dikonstruksi menjadi siapa yang salah. Jadi enggak ada, saya yakinnya enggak akan ada masalah hukum pidana terhadap Pak Anies, terhadap Pak Kamil, dan ini cuma diminta keterangan aja. Anda pada saat itu ada di mana? Anda mendengar enggak bahwa ada ini? Menurut informasi yang masuk, berapa ditanya gitu aja. Apakah mereka minta izin? Itu. Sehingga kalau memang tidak ada kesengajaan untuk itu, tidak ada tindak pidana itu. Jadi kalau dipanggil ya datang aja. Saya juga nggak dipanggil, saya minta diperiksa sering dulu sama ketua MK itu. Ribut katanya di MK ada korupsi, saya datang, saya minta diperiksa. Pak Tarman jadi polri, saya datang. Waktu Pak Busro jadi ketua KPK, saya minta ayo periksa saya bilang. Kok dipanggil lalu merasa dipidanakan? Itu enggak. Itu proses hukum biasa.